Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aswinda, NIM 17060077 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi tentang 12.5, yaitunya tentang strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan, substitusi impor versus promosi ekspor. Cara tradisional dalam menangani persoalan kompleks mengenai kebijakan perdagangan bagi pembangunan ini berfokus pada kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar dan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam. Menurut penuturan Paul Stratton, kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar ini merupakan kebijakan yang mendorong ekspor dengan cara pergerakan bebas modal, pekerja, pelajar, serta perusahaan, serta dengan cara lain yaitunya perusahaan multinasional dan komunikasi secara terbuka. Sebaliknya, kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam merupakan kebijakan yang menekankan kemandirian negara berkembang tersebut dengan cara pengembangan teknologi domestik, membatasi impor, dan membatasi investasi swasta asing. Kedua perdebatan ini telah berlangsung dalam literatur pembangunan sejak tahun 1950-an. Pada dasarnya, perdebatan antara kedua pendekatan ini itu terletak pada para pendukungnya, yaitunya para pendukung substitusi impor dan para pendukung promosi ekspor, di mana menurut para pendukung substitusi impor ini upaya mereka untuk menggantikan impor barang konsumen ini dengan cara pembukaan atau adanya industri domestik, industri di dalam negeri tersebut ataupun industri di dalam negara tersebut. Sedangkan menurut para pendukung promosi ekspor, upaya pemerintah untuk meningkatkan volume ekspor negara dengan cara peningkatan disentif ekspor, mengurangi disentif ataupun dengan cara lain gunanya untuk menghasilkan lebih banyak valuta asing. Atas latar belakang tersebut dapat kita tarik ataupun dapat kita amati mengenai kebijakan pembangunan yang ada di luar dan di dalam ini dalam 4 kategori. Yang pertama, kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar untuk produk primer, yaitunya dengan cara mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua, kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar untuk produk sekunder, yaitu dengan cara mendorong ekspor produk manufaktur. Yang ketiga, kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam untuk produk primer, yaitunya dengan cara kemandirian di dalam bidang pertanian. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam untuk produk sekunder dengan cara kemandirian komoditas manufaktur. Selanjutnya yaitunya materi tentang substitusi impor, hambatan yang dihadapinya, yaitunya mengenai para petani kecil yang ada di negara-negara berkembang. Hambatan yang dihadapi oleh para petani kecil ini yaitunya para petani kecil ini mereka terkena dampak dari kebijakan yang diberlakukan oleh negara-negara maju, sehingga petani-petani kecil ini mereka menurunkan produk pertaniannya karena tidak bisa bersaing dengan produk subsidi, sehingga mereka merasa petani-petani kecil ini merasa mereka ini disisihkan di dunia internasional, bahkan pasar domestiknya sekalipun. Pada dasarnya petani-petani kecil di negara-negara berkembang ini mereka sebenarnya efisien, inovatif, kreatif karena telah mampu mencampur baurkan antara kegiatan pertanian dan kegiatan non pertanian. Akan tetapi mereka masih merasa terkalahkan oleh negara-negara berkembang atau bahkan tidak mampu bersaing dengan negara-negara berkembang sekalipun. Selanjutnya mengenai substitusi impor, di mana mekanisme utama ataupun strategi utama di dalam substitusi impor ini adalah ada dua. Yang pertama, diberlakukannya pajak
diberlakukannya tarif protektif, yaitunya pajak atas barang impor tersebut. Yang kedua yaitunya diberlakukannya kota, yaitu pembatasan kuantitas barang impor. Kita lihat dalam Praga 12.3, di sana menunjukkan kurva permintaan dan penawaran yang standar bagi industri. Dengan asumsi tidak adanya perekonomian internasional atau disebut dengan perekonomian tertutup. Harga dan kuantitas barang yang equilibrium adalah terletak pada P1 dan Q1. Jika negara tersebut ingin membuka perekonomiannya atau ingin mengadakan perekonomian secara internasional, maka negara tersebut akan menghadapi kurva permintaan elastis sempurna yang horizontal. Dengan kata lain, negara tersebut dapat menjual ataupun membeli barang apapun yang mereka butuhkan pada harga yang lebih rendah, yaitunya pada titik P2. Konsumen yang ada di dalam negeri tersebut, mereka akan diuntungkan karena barang-barang impor tersebut murah, sehingga mereka bisa membeli dalam kuantitas yang lebih banyak. Tapi tidak berlaku untuk produsen dan tenaga kerja domestik, karena mereka akan merasa dirugikan karena mereka kehilangan bisnisnya akibat adanya aliran impor ini, sehingga mereka tidak mampu untuk melanjutkan bisnisnya karena adanya produk impor yang lebih murah dibandingkan produk domestik mereka yang mungkin harganya sedikit lebih mahal. Selanjutnya materi tentang optimis dan pesimis perdagangan. Yang pertama mengenai optimis perdagangan, di mana penganut teori optimis perdagangan ini mereka berpendapat bahwa banyaknya manfaat yang didapatkan dari adanya perdagangan internasional, perekonomian terbuka, dan kebijakan pembangunan yang berorientasi keluar. Mereka ini berpendapat banyaknya manfaat dari adanya perekonomian terbuka. Sebaliknya, pesimis perdagangan ini menurut penganut teori pesimis perdagangan ini, mereka berpendapat bahwa jika tidak ada tarif, tidak adanya tarif protektif yaitu pajak atas barang impor, dan jika tidak ada kuota pembatasan kuantitas barang impor ini, negara-negara berkembang tidak akan merasakan manfaat dari adanya perekonomian terbuka. Jadi artinya jika tidak ada tarif, tidak ada kuota, negara-negara berkembang tidak akan dapat merasakan manfaat dari adanya perekonomian terbuka ataupun perdagangan internasional. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya mengenai strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan ataupun tindakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.